Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran tema 7 kepemimpinan. Ibu berharap setelah kalian belajar tentang tema 7 kepemimpinan ini, kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang sosial, budaya, politik, dan pendidikan di negara ASEAN. Oke, kita mulai ya. Kerjasama ekonomi dan politik ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dilakukan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community. Tujuan dibentuknya MEA adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah ASEAN sehingga masyarakat ASEAN menjadi masyarakat yang sejahtera. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk ASEAN Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas ASEAN. Melakukan pengembangan usaha kecil dan menengah, UKM di negara-negara ASEAN. Melakukan kerjasama negara-negara ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN. Membuka pusat promosi ASEAN di beberapa negara yang dianggap menguntungkan. Menciptakan negara-negara ASEAN yang mampu bersaing secara global dengan negara-negara lain di dunia. Kerjasama menciptakan cadangan pangan demi ketahanan pangan negara-negara ASEAN. Ketujuh, kerjasama membangun industri. Nah, industri ini banyak ya. Ada pabrik pupuk urea amonia di Aceh. Ada pabrik pupuk urea di Malaysia. Ada pabrik industri tembaga di Filipina. Ada produksi vaksin di Singapura. Dan juga ada pabrik abu soda di Thailand. Peran aktif Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Yang pertama, aktif melakukan perdagangan di kawasan ASEAN. Yang kedua, menyediakan tempat dibangunnya pupuk urea amonia di Aceh. Yang ketiga, mengikuti pertemuan yang diadakan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Kerjasama di bidang politik ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui masyarakat politik dan keamanan ASEAN dengan tujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Instrumen kerjasama politik ASEAN. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, JOPFAN. 2. Diadakannya Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Traktat ini mengupayakan penyelesaian konflik antar negara anggota secara damai. Yang ketiga, Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara. Instrumen ini mengatur agar Asia Tenggara menjadi kawasan yang bebas dari segala bentuk percobaan nuklir. Bentuk kerjasama di bidang politik. Saling mengirim duta besar antara negara ASEAN. Membentuk Komisi Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan perlindungan HAM masyarakat ASEAN. Melakukan pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN. Melakukan pemberantasan terorisme di kawasan ASEAN. Melakukan perjanjian ekstradisi atau penyerahan tersangka kejahatan ke negara asalnya.
Seperti halnya dalam kerjasama ekonomi, dalam kerjasama politik pun Indonesia terus berperan aktif dengan mengikuti semua kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN. Tindakan lain yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia, misalnya mengupayakan penyelesaian konflik antara Vietnam dan Kamboja secara damai, dan tidak mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Kerjasama sosial dan budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya dilakukan melalui masyarakat sosial budaya ASEAN dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Contoh kerjasamanya, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, melakukan kerjasama kepemudaan, mencegah penyebaran narkoba, melakukan kerjasama lingkungan hidup seperti mengatasi kabut asap, konservasi keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, bekerja sama dalam membangun desa dan menanggulangi kemiskinan, mengadakan pameran kesenian di tingkat ASEAN, melakukan pertukaran pelajar, mahasiswa, dan guru, melakukan pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, Southeast Asian Ministers of Education Organization atau disingkat SEAMEO, yang bertujuan untuk menciptakan daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik regional maupun global. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, mengadakan program pertukaran pelajar, mahasiswa, dan guru. Penyelarasan standar ijazah dan mutu pendidikan negara-negara ASEAN. Membentuk jaringan Universitas ASEAN, ASEAN University Network atau AUN. Memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi di ASEAN. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar di negara-negara ASEAN. Rutin mengadakan pertemuan menteri-menteri pendidikan ASEAN. Peran aktif Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Terus mengirimkan para pelajar dan pertukaran pelajar ASEAN, mengikut sertakan universitas dalam jaringan Universitas ASEAN. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Baca kembali buku IPS kalian bab 7. Kerjakan latihan halaman 166 sampai 167, 170 sampai 172, dan 175 sampai 176. Hanya bagian A dan B saja. Semangat! Langsung dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Oke, kalian anak-anak yang hebat. Semangat saat mengerjakan tugas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.